الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. Halaman 93 dari kitab Zikir, Doa dan Perbuatan Pengusir Syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari yang kelima ini, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir di dalam tubuh anak cucu Adam melalui pembuluh darah. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Makanya orang yang darah tinggi, ya, yang cepat darahnya untuk ke jantung karena emosi dan semacamnya, itu lebih mudah dikuasai oleh syaitan. Rasulullah SAW melarang kita untuk cepat marah, bahkan disuruh la taghdab atau la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Kenapa? Karena marah ya pangkal dari semua keburukan nantinya. Dan kalau misalnya kita menahan emosi kita, sama dengan menahan syaitan dari memasuki diri kita. Makanya banyak dari perempuan mudah kena syaitan. Kenapa? Karena mudah baper, mudah bawa perasaan, mudah kebawa perasaannya. Jadi syaitan itu suka memain-mainkan perasaan manusia, Imam Abu Dawud yang ke-6 sekarang. Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk salat beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minasy syaithanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qala fahamzuhu al-mutah wa nafthuhu asy-syi'r wa nafkhuhu al-kibr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk, dari sihirnya, kesombongannya dan syairnya. Ya berkata hamzuhu artinya sihir, nafthuhu artinya syair, sedangkan nafkhihi artinya kesombongan. Ini sudah pernah kita bahas ini. Al-mutah adalah salah satu macam kesurupan yang dialami oleh seseorang. Apabila ia telah sadar, akalnya pun kembali padanya, seperti orang yang tidur dan orang yang mabuk. Kesurupan. Yang ketujuh, ini semua dalil adanya kesurupannya. Yang ketujuh, Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi, fa inna asy-syaitana yadkhul." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah ia menahan dengan tangannya. Nah ini, jika seorang kali tahan. Kalau misalnya mau menguap, tutup dengan tangan. Fal yumsik biyadi. Kalau misalnya mungkin bisa pun tahan nguapnya itu dengan mulut, tahan tutup. Ini maksudnya ditutup, bisa ditutup, tahan. Kalau misalnya udah terpaksa keluar, tahan, tutup. Pokoknya tutuplah. Tutup. Kenapa tutup? Karena ketika kita
lagi nguap itu seburuk-buruk muka yang tampak, ya. Karena sesungguhnya syaitan itu akan masuk kalau misalnya tidak dihalangi dengan tangan. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil akli tentang eksistensi kesurupan. Syekh Muhammad Al-Hamid berkata, apabila jin itu bertubuh halus atau lembut, maka secara akli dan nakli masuknya mereka ke dalam tubuh manusia bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, walaupun memang diingkari oleh sebagian dari orang yang sok tahu. Karena sesuatu yang lembut atau halus dapat masuk menembus ke dalam sesuatu yang tebal atau padat. Contohnya seperti udara, sesungguhnya ia dapat masuk ke dalam tubuh kita. Dan seperti api dapat masuk ke dalam kerikil batu. Contoh yang lain seperti aliran listrik yang masuk ke dalam kabel-kabel. Bahkan seperti air yang masuk ke dalam tanah, pasir, dan pakaian. Padahal ia bukanlah termasuk benda yang halus atau lembut seperti udara dan aliran listrik. Beliau juga mengatakan, sesungguhnya sikap para ahlul haq adalah menerima nas-nas yang mengabarkan tentang masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Dan jumlah nas-nas ini sangat banyak, sehingga tidak sah berpaling darinya karena pandangan-pandangan dan igauan-igauan orang-orang yang mengingkarinya. Ya, dari misalnya orang-orang beberapa dokter, ya, ada yang mengingkari hal seperti ini karena medis. Nah, kadang kan nggak terjangkau oleh medis penyakit tertentu. Ya, makanya kemarin ya ada kita ketemu dengan seorang korban, ya, maksudnya punya penyakit bertahun-tahun sejak lama. Nah itu di situ penyakit itu udah ditangani oleh dokter beragam rumah sakit, tapi tidak ketemu ininya, tidak ketemu ini yang dialami oleh pasien ini di bagian area yang ketika di scan, di ronsen itu nggak ada masalah sama sekali. Sampai ada dokter Kristen pun ngomong, wah ini Bapak banyak-banyak zikir, banyak-banyak ngaji. Itu orang Kristen dokternya. Ini saya nggak tahu nih, ada apaan ini. Banyak-banyak ngaji aja Pak. Bapak sekarang terserah. Kita nih dokter udah nggak tahu lagi gimana caranya. Bapak sekarang mau datengin kiai, mau datengin ustadz, mau datengin dukun, mau datengin siapa, terserah. Kita udah nggak bisa lagi nanganin. Itu sampai dokter Kristen aja kayak gitu ngomongnya. Ya. Jadi orang-orang yang mengingkari kemungkinan, bahkan sebenarnya mayoritas penyakit kita itu ya kontribusi mereka sebenarnya, karena kemaksiatan, karena kontribusi mereka. Cuman memang orang banyak yang mengingkari hal ini karena nggak pikirnya jauh pikirannya itu cuman penyakit, karena ada penyakit secara medis, iya, tapi medis dan kontribusi mereka hampir selalu ada dalam setiap penyakit kita, begitu. Iya, sehingga kadang-kadang penyakit itu disembuhkan dengan obat secara medis, tapi kalau misalnya ditambah dengan adanya tawakal dan kemudian ruqyah, membaca Al-Quran, maka itu jauh lebih baik hasilnya daripada yang sekadar medis doang. Dan kebanyakan orang sekarang kan medis doang mikirnya, ya. Kemudian karena wahyu yang benar telah mengabarkan kepada kita tentang hal ini, dan bahwa mengakui akan hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi tanpa tafsiran atau takwil yang tidak masuk akal, yang dapat menyebabkan nas-nas tersebut keluar dari jalurnya kepada kerancuan atau ketimpangan-ketimpangan yang tidak dapat diterima dan dibenarkan oleh Islam dan tidak dapat diakui oleh akidah yang benar, yaitu iman yang dapat menyelamatkan dari api neraka yang kekal di akhirat kelak. Dia juga berkata, peristiwa-peristiwa masuknya jin ke dalam tubuh manusia merupakan fenomena yang banyak terjadi, bahkan hampir tak terhitung karena begitu banyaknya. Maka dari itu orang yang mengingkarinya tentu berlawanan dengan kenyataan yang terjadi. Dan sesungguhnya kenyataan atau fenomena yang terjadi benar-benar akan mengumumkan akan kebatilan pendapat atau ucapan mereka semua itu yang mengingkarinya. Baik, kemudian ada pembahasan tentang gimana pendapat sebagian ulama tentang kesurupan. Anaknya Imam Ahmad, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, saya berkata kepada bapak saya, sesungguhnya ada orang-orang yang menganggap bahwa jin tidak dapat masuk ke dalam tubuh manusia.
Maka Ahmad bin Hanbal berkata, wahai anakku, mereka telah berdusta. Lihat orang ini, jin sedang berbicara dengan lisannya. Itu mungkin pas saat itu sedang ada orang kesurupan. Jin sedang berbicara dengan lisannya. Kalau beberapa psikolog mengatakan, oh itu bukan jin, itu mah gitu. Itu apa gitu kan, diilmiahkan mereka oleh istilah-istilah yang mereka sendiri yang buat. Tapi kemudian yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, eksistensi jin telah ditetapkan valid di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan disepakati oleh para salaful ummah. Begitu pula masuknya jin ke dalam tubuh manusia juga telah sabit dengan kesepakatan para imam Ahlus Sunnah. Dan ini merupakan perkara yang populer yang dapat diketahui oleh siapa saja yang mau berpikir bahwa jin masuk ke dalam tubuh orang yang kesurupan dan berbicara dengan bahasa yang tidak ia ketahui, bahkan tidak ia mengerti. Ya, makanya ada orang Sunda nggak ngerti apa-apa tentang bahasa Jawa, kemasukan jin Jawa ngomong bahasa Jawa. Iya, itu mungkin, dan itu bukan sesuatu yang mustahil, itu ada di kenyataan. Iya, ada di kenyataan. Terus kadang ada yang masuk jin yang udah tua, mungkin nggak tahu sejak kapan, terus ngomongin tentang sejarah Indonesia, sejarah Nusantara, sejarah ini, sejarah itu. Ya ada kayak gitu. Ya, ada seperti itu. Bahkan dia dipukuli dengan suatu pukulan yang jika pukulan itu diarahkan ke unta niscaya akan mati. Nah, di sini Ibnu Taimiyah sendiri kan pernah berkali-kali memukul pasien yang beliau ruqyah. Dipukul, maksudnya dipukul jin yang dipukul. Pak gitu. Pakai tongkatnya. Kalau misalnya dipukul ke arah unta itu mati itu unta. Tapi ini enggak mati-mati ini jinnya. Ya, dan kemudian setelah sadar itu kayak enggak kerasa baru dipukul, tetapi tetap ya namanya memukul itu jangan dulu. Karena banyak beberapa kasus ruqyah oleh para peruqyah itu korbannya dipukul sampai ada yang patah pernah begitu. Ya itu bukan ini yang patah, bukan alatnya yang patah. Ininya, orangnya. Ada yang kayak gitu, alhamdulillah. Jadi kadang kalau misalnya kita dipantik emosinya pas lagi ngeruqyah itu bisa. Jinnya itu sengaja memantik emosinya supaya kita marah atau pukul sampai kesakitan anaknya. Iya. Alhamdulillah. Sebagaimana firman Allah, "Alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Itu udah ketiga terjemahan tadi. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, gangguan jiwa atau gila ada dua macam. Gangguan jiwa yang berasal dari roh bumi, yaitu kesurupan, dan gangguan jiwa yang berasal dari pikiran-pikiran yang tidak sehat. Dari gangguan jiwa ada dua kemungkinan. Imma gangguan jiwa berasal dari roh kesurupan, yaitu setan. Dan kedua, gangguan jiwa yang berasal dari pikiran-pikiran yang tidak sehat. Tapi pikiran-pikiran tidak sehat pun ada kontribusi setan juga. Pikiran-pikiran tidak sehat pun ada kontribusi setan juga. Antum kok sekarang terlambat terus, belum ada apa? Di sana sumurnya lama. Oh, dicepetin, dikat, diringkas. Tapi pilihan yang kedua ini yang diperbincangkan oleh para dokter tentang sebab dan cara terapinya. Kalau tadi gangguan jiwa berasal dari pikiran-pikiran yang tidak sehat, yaitu berkaitan dengan psikologi. Yang ini diperbincangkan oleh banyak para dokter tentang sebab dan cara terapinya. Tapi tetap mayoritas psikolog itu kan nggak ngerti agama, ya. Makanya mereka emang pinter, tapi secara ilmu umumnya itu psikologi itu, sekiranya misalnya ada ahli psikolog sekaligus dia itu ahli juga dalam ilmu akhlak, tazkiyatun nufus dan semacamnya, itu jauh lebih baik itu. Jauh lebih baik. Kalau misalnya kita lihat psikolog yang sekarang kan rata-rata kering dari ayat Allah, kering dari ini itu ya. Iya. Dokter aja lah, bukan psikolog, dokter aja yang ada spirit islaminya benar-benar,
Itu kalau kita datang kepada orang seperti itu, dokter seperti itu, jauh lebih enak daripada dokter yang cuma ngomongin resep doang dan kasus doang, gejala duniawi doang. Iya. Ya jadi mudah-mudahan sih teman-teman ini yang belajar di kampus-kampus tentang ilmu dunia juga paham ilmu akhirat, sehingga dalam menerapi pasiennya itu lebih kepada ketakwaan. Adapun gangguan jiwa yang berasal dari arwah, yaitu dari jin, kesurupan, maka para dokter yang rasionalis, yang cerdas pun mengakui keberadaannya dan tidak menolaknya, seperti yang Anda ceritakan tadi. Mereka mengakui bahwa pengobatannya adalah dengan adanya perlawanan roh-roh yang baik dan mulia untuk menolak pengaruh roh-roh yang buruk dan hina, dan untuk menghentikan pengaruh-pengaruhnya dan menentang serta menghancurkan perbuatan-perbuatannya. Dan sungguh hal itu telah dijelaskan secara rinci di dalam sebagian kitab-kitabnya, di mana beliau menyebutkan sebagian cara mengobati gangguan jiwa atau gila. Beliau mengatakan, ini dapat memberikan manfaat bagi orang yang mengalami gangguan jiwa atau gila yang disebabkan oleh gangguan pikiran dan materi. Dan adapun gangguan jiwa gila yang disebabkan oleh roh-roh, maka terapi pengobatan tidaklah bermanfaat dengan cara ini. Yaitu gangguan jiwa disebabkan oleh syaitan, ya jin. Terapi pengobatan psikologis itu tidak bermanfaat dengan caranya. Iya. Makanya kalau ada orang kesurupan, datangin ke psikolog yang nggak ngerti apa-apa psikolog itu. Iya, apalagi psikolognya juga jarang baca Quran, dia nggak ngerti apa-apa. Ya disuruh baca Al-Quran, malah jinnya yang benerin baca Qurannya gitu. Taib. Itu udah tentang adanya eksistensi yang namanya kesurupan, adanya kesurupan di dunia ini. Dan kita akan lanjutkan insyaallah setelah ini dalil-dalil yang menetapkan terjadinya kesurupan dari Al-Quran dan As-Sunnah.